terima kasih Mas atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya sudah dipilih untuk berkontribusi di konferensi ini. Jadi sedikit tadi udah dikenalkan, sedikit saya ulangi lagi. Saya Ardes Susmoyo. Saya ini berbuat di Karanganyar aja ya, Karanganyar di sekitar Solo. Nah, seperti yang dibilang tadi, saya backend developer di Toggle, bukan Toggle, kadang ada yang baca Toggle gitu. Jadi udah kerjanya di Toggle dari rumah. Siap, mohon maaf. Gitu, jadi ya biasa Mas. Nah, ini Toggle ini perusahaan Estonia, dan kita ada kantor sih di Estonia gitu. Tapi semua tim itu, semua orang di kantor itu semuanya remote. Kita ada kurang lebih sekitar 80-an orang dari kurang lebih 30 negara. Nah, ada kantor di Estonia tapi biasanya nggak dipakai, jadi ya kosong aja gitu. Ada beberapa yang kerja dari Estonia, orang Estonia, tapi mereka juga nggak ke kantor, kerja di rumah. Nah, walaupun saya title-nya official dari kantor itu backend developer, saya itu akhir-akhir ini udah satu tahunan, mungkin hampir 2 tahun, itu ngurusin bagian DevOps, jadi ngurus mesin, PM gitu, terus provisioning service-nya, maintenance, database, dan automation gitu. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Nah ya, jadi untuk agenda kali ini saya ingin share tentang PostgreSQL. Nah, nanti insya Allah kita akan yang akan dibahas itu yang pertama connection pooling, terus backup dan restore, replication, dan beberapa tips. Nah, kenapa kok saya milih Postgres? Karena dulu, kalau menurut pengalaman saya, banyak perusahaan-perusahaan yang terutama yang masih startup awal gitu, itu database-nya cuma asal pakai aja. Jadi database itu dipakai cuma buat kayak nyimpan data gitu, nggak dipikir gimana nanti datanya akan reliable apa enggak kalau misalnya servernya mati, terus kalau datanya hilang gimana, kalau tiba-tiba ada orang misalnya orang magang gitu, ngasih query-nya delete bintang from user gitu. Nah, kalau gitu kan sampai itu kejadian, nanti kalau tidak ada jurus-jurus untuk memanage database yang baik, nanti ya datanya hilang, terus ya udah perusahaannya bisa tutup gara-gara itu. Nah, terus ini nanti yang saya sampaikan itu kebanyakan pengalaman pribadi saya setelah bekerja sekitar 2 tahun di Toggle. Jadi pas awal saya kerja di Toggle itu kayak setup database-nya itu kayak mengerikan gitu. Jadi mau megang aja takut gitu. Tapi ternyata setelah saya baca-baca dokumentasinya Postgres itu ada kalau cari dokumentasi PostgreSQL itu di official website itu ada, di sana itu lengkap banget, dan ternyata untuk melakukan hal ini seperti ini tadi, seperti backup, restore, replication, terus nanti ada beberapa tambahan lagi, itu caranya itu gampang, nggak terlalu ribet-ribet sekali di PostgreSQL. Nah, terus kalau dari PostgreSQL sendiri itu dia sifatnya open source, jadi source-nya itu benar-benar terbuka, tidak dimonopoli perusahaan gitu. Jadi di Postgres itu ada istilahnya committer, jadi orang yang punya akses commit di repo Git-nya Postgres. Nah, itu ada, kalau nggak salah ada belasan orang gitu, dan mereka kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, jadinya nggak akan ada yang bisa satu perusahaan saja itu untuk monopoli Postgres gitu. Dan model kontribusinya itu juga sangat terbuka. Kalau misalnya pengen nambah fitur gitu, tinggal buat proposal, terus buat kodenya, direview, terus bisa langsung jalan. Jadi ini open source sekali. Terus ini juga dapat penghargaan dari dbengines.com, DBMS of the Year 2017-2018. Dan kalau dari pengalaman sendiri, emang dari 2 tahun ini nggak ada masalah sama sekali.
ya masalah tapi gara-gara orang yang pakai, bukan gara-gara Postgres-nya tiba-tiba mati gitu nggak pernah, datanya hilang itu juga nggak pernah. Nah makanya ini kalau menurut saya ini salah satu alternatif database yang gratis tapi sudah bagus banget, cukup banget untuk digunakan di perusahaan. Kalau perusahaan saya itu ada 300-400 ribu aktif user per hari. Terus datanya kalau nggak salah sekarang udah 500-600 gigaan gitu. Jadi itu dengan pakai Postgres yang gratisan aja itu bisa hidup gitu menggunakan Postgres. Nah yang pertama saya mau bahas tentang connection pooling. Jadi biasanya kalau teman-teman buat aplikasi gitu, aplikasinya biasanya langsung connect ke database kan. Jadi buat install Postgres di server 1 gitu, terus aplikasinya ditaruh ke server 2. Nah, server aplikasinya itu langsung nembak koneksi ke database. Nah, ini kalau saya katakan ini bahaya banget. Dan juga kenapa? Karena setiap koneksi aplikasi yang terhubung ke database, dia itu akan memakan resource server. Jadi kalau untuk Postgres default-nya itu 32, ada yang namanya work memory. Jadi setiap koneksi kan ketika menggunakan ketika melakukan operasi, nah operasinya itu dilakukan pada memori yang istilahnya itu work memory. Jadi setiap koneksi itu punya work memory sendiri. Nanti kalau misalnya work memorinya kurang, baru minta memori lagi dari Postgres. Nah ini ada 32 mega. Ini defaultnya ya. Kalau misalnya udah diubah nanti bisa lebih gede, lebih kecil. Nah, coba bayangkan aja kalau ada 1000 koneksi yang nggak ngapa-ngapain, idle ke Postgres. Nah itu berarti udah kena 3 giga memori yang nggak diapa-apain aja. Terus slot max koneksinya juga terbatas, biasanya di set ada max koneksinya, terus juga di limit sama hardware-nya sendiri. Misalnya kalau di Linux itu kan ada max connection gitu, terus terbatas CPU-nya, terbatas RAM-nya, terbatas bandwidth network-nya. Jadi kalaupun misalnya bisa lancar banget query-nya, data yang keluar dari database itu paling cuma berapa 1 giga kalau gigabit. Kalau Ethernet-nya gigabit. Nah, ini yang seperti itu tadi, yang sempat langsung nembak ke database itu nggak bagus. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya itu pakai yang namanya connection pooler. Nah, connection pooler ini itu jadi si aplikasi itu nggak langsung nembak ke database, tapi nembak koneksinya ke connection pooler. Jadi bisa banyak banget koneksi yang ke connection pooler ini, bisa banyak banget gitu, 1000 gitu mungkin masih bisa. Terus, nah connection pooler ini akan membuka koneksi ke database seperlunya aja. Jadi nggak mesti kalau ada 1000 koneksi yang masuk ke connection pooler, si connection pooler ini nggak mesti bakal membuat 1000 semuanya. Nah, ini itu bagusnya apa? Yang pertama ini menghemat resource server. Jadi tadi kan kalau setiap koneksi mesti memakan resource server. Nah, karena jumlah koneksi yang masuk ke database itu lebih sedikit, jadinya resource-nya lebih hemat, bisa dipakai untuk kerjaan yang lain. Terus lebih efisien juga. Nah, kalau misalnya ini salah satu tool itu ada yang punya fitur session pooling. Jadinya koneksinya itu di reuse untuk satu session gitu, satu koneksi gitu. Ketika connect, membuat koneksi, ada klien yang membuat koneksi, selesai itu dari connection pooling itu akan dilepas. Terus ada connection pooling. Nah ini masih dalam satu koneksi yang sama. Kalau misalnya ada banyak klien yang membuat banyak transaksi, setiap transaksi ini bisa menggunakan satu koneksi saja dari connection pooler-nya itu. Kalau statement pooling ini lebih hemat lagi. Jadi yang setiap per statement itu bisa menggunakan satu klien yang sama. Nah tapi ini mungkin nggak semua aplikasi cocok dengan harus dicek dulu. Jadi aplikasinya cocok yang mana? Karena ini nanti perlu perubahan kode di aplikasinya juga. Nah untuk contohnya di PostgreSQL, kalau yang dipakai di kantor saya itu namanya PG Bouncer. Ini cukup simpel, jadi tinggal bannernya tinggal dijalankan buat konfigurasi, terus udah selesai gitu.
Terus sama ada yang PG Pool. Nah, kalau PG Pool ini lebih apa ya? Lebih fiturnya lebih banyak lagi. Bisa dipakai buat load balancing. Jadi dari PG Pool ini bisa nembak banyak Postgres. Terus ada fitur untuk caching juga. Jadi datanya kalau misalnya datanya udah disimpan di cache-nya PG Pool, nanti query-nya nggak usah nembak ke database, jadi langsung dikembalikan dari PG Pool, terus sama bisa mengkonfigurasi replikasi juga. Nah, ini tinggal dicek aja di apa namanya website-nya ini. Nanti fitur yang dibutuhkan apa aja, terus bisa dipakai seperlunya. Tapi kalau saran saya, mending pakai PG Bouncer saja. Nanti untuk load balancing, caching, dan replication itu nanti kita buat sendiri. Soalnya kalau dulu kalau apa ya, kalau load balancing ini kan bisa dipakai misalnya pakai hproxy gitu. Cache-nya mungkin dari aplikasi level, terus replikasinya kalau saya mending pakai bawaannya Postgres. Nah, nanti kita bahas. Soalnya yang replikasi yang dipakai PG Pool 2 itu setahu saya enggak standarnya Postgres, jadi ada perubahan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu masalah backup dan recovery. Nah, ini penting banget. Jangan sampai udah punya aplikasi, perusahaannya udah jalan, customer udah mulai bayar, udah datanya udah masuk gitu, udah mulai buat duit, tapi nggak ada database-nya nggak di backup, terus nggak tahu nanti kalau misalnya data center misalnya pakai AWS di Singapura, kalau tiba-tiba gempa terus kantornya AWS ambruk gitu kan, ya udah berarti bubar gitu. Perusahaannya bisa bubar gara-gara datanya hilang. Nah, ini disaster itu mesti ya. Kemarin di kantor saya itu baru aja kejadian salah satu developer itu membuat query gitu, tapi where-nya lupa dikasih, jadinya semua datanya keubah semuanya jadi rusak gitu. Nah, tapi untung kalau di kantor saya itu ada yang sudah siap backup-nya, dan recovery-nya juga udah bagus, udah pakai, kalau di PostgreSQL itu nanti ada yang namanya point in time recovery, jadi kita bisa mengembalikan database ke state sebelum misalnya pada waktu sekian gitu. Nah, waktunya ini, jadi dulu pas di kantor kejadian itu kita tinggal buat database-nya di recovery sampai sebelum datanya itu rusak, terus di recover ke database yang master. Dan backup-nya itu mudah banget, nggak terlalu banyak nggak ribet gitu. Jadi tinggal kalau yang pakai bawahnya Postgres itu gampang banget. Nah, kalau biasanya di backup di Postgres itu biasanya yang terkenal itu yang pertama pgdump. Nah, ini backup-nya itu dalam bentuk SQL. Jadi data yang ada di database itu diubah ke dalam bentuk SQL terus disimpan di file. Nah, kalau mau merestore itu ya tinggal di-apply file SQL-nya ini aja. Nah, ada lagi tool yang namanya PG Base Backup. Ini itu juga dua-duanya ini bawaannya PostgreSQL. Nah, kalau PG Base Backup ini dia itu membackup database secara utuh gitu. Jadi kayak mengclone server. Jadi hasilnya backup ini itu bisa langsung dijalankan, terus udah selesai gitu backup-nya. Tapi ya mungkin jadi agak lama ya, karena harus yang di copy banyak banget. Gitu. Jadi untuk backup seperti itu. Nah, kalau saya sendiri makainya di kantor itu pakai PG Base Backup. Jadi setiap kayak seminggu sekali gitu. Kita nyimpen PG Base Backup di 2 tempat. Yang pertama, karena kantor itu pakainya Google Cloud, satu ditaruh di Google Cloud di storage Google Cloud Storage. Terus yang satunya lagi disimpan di AWS S3 untuk jaga-jaga kalau misalnya data yang ada di Google Cloud itu rusak. Nah, untuk menjalankan PG Base Backup itu gampang banget. Jadi ini tinggal jalankan aja PG Base Backup, terus hostnya di mana, di localhost. Kalau misalnya scriptnya di tempat yang sama, terus kalau beda ya tinggal dikasih IP-nya, terus username-nya apa,
ini passwordnya, terus ini page data ini hasilnya mau ditaruh di mana, checkpoint fast, terus progress sama verbose ini cuma buat biar kelihatan progresnya aja. Nah, cuma ini usernya ini perlu dikasih replication apa ya, di grant replication gitu. Mungkin nanti Google aja di dokumentasinya Postgres itu ada, tinggal untuk menggrant replication ke user. Nah, setelah itu nanti langsung hasil backupnya itu bakal masuk di backup deal terus main ini. Cuma itu aja. Nah, kalau menggunakan hasil backupnya, berarti misalnya kita udah punya, kita membuat server baru gitu, terus install Postgres. Nah, yang pertama itu Postgres-nya di stop dulu, terus datanya yang di default-nya itu ada kalau misalnya ini saya pakai Postgres 12 sih. Nah, datanya itu ada di var lib Postgres SQL 12 terus main. Nah, ini dihapus aja. Terus file yang folder yang tadi yang hasil backupan BGP backup itu ditaruh ke tempat ini, main ini. Terus kalau udah sesuaikan permisinya, terus jalankan. Udah gitu aja, nanti udah jalan. Gitu. Udah bisa langsung digunakan lagi. Nah, cara kerjanya base backup, ketika base backup itu dijalankan, misalnya ini lagi ada operasi ya, terus base backup dijalankan. Nah, ketika dijalankan itu dia nggak akan langsung langsung berjalan gitu. Tapi dia nunggu yang namanya checkpoint. Nah, checkpoint ini gunanya adalah kan kalau database seperti Postgres itu operasinya nggak langsung jalan langsung ngubah hard disk ya. Jadi tapi operasinya itu disimpan dulu di memori. Terus setiap beberapa saat sekali, itu misalnya beberapa menit sekali, itu perubahan yang ada di memori ditulis ke hard disk. Nah, itu proses checkpoint itu tadi yang memindah perubahan di memori ke hard disk. Nah, base backup ini nunggu ketika checkpoint itu berjalan, biar nanti kalau ada data yang ada di memori bisa ikut di backup gitu. Nah, ini mungkin bisa nunggu agak lama kalau misalnya udah jalan base backup itu, terus checkpointnya nggak jalan-jalan, bisa buat koneksi lagi ke Postgres, terus jalanin checkpoint tidak mau begitu aja, nanti base backupnya bisa jalan. Nah, terus ini yang penting juga, jangan lupa dites. Karena kalau ya misalnya udah punya backup itu, tapi nggak pernah dites, nanti bisa aja orangnya itu mungkin bisa lupa cara recovery-nya, terus bisa aja ternyata ada script yang salah gitu, udah berapa tahun nggak dipakai gitu, terus pas butuh ternyata script-nya salah, ada kesalahan di apa, jadinya backupnya nggak jalan. Nah, terus ya udah, kalau itu nanti kalau misalnya nggak dites ternyata ada kesalahan, ya udah datanya hilang. Nah, ini tip dari saya. Kalau di kantor saya itu yang saya pikir ini sangat keren juga dilakukan, itu adalah menggunakan mengtes backup itu di staging. Jadi biasanya kalau perusahaan kalau punya environment staging itu kan butuh data production juga ya. Ya kalau di kantor itu kita pindah dari production ke staging, terus data yang di staging itu dipakai buat developer, misalnya front end mobile itu pakai data yang staging. Nah, ini ketika membackup, kita merestore di staging, nah kita bisa menggunakan privasi user, misalnya dengan datanya di hash, misalnya username-nya di hash atau name-nya di hash, email-nya di hash gitu, terus atau diganti dengan apa gitu, terus password-nya diganti dengan string password gitu. Jadinya kalau misalnya kita mau debug ada user dengan ID ini atau email ini tuh punya trouble, tapi kok nggak, kalau direplikasi susah gitu, terus ya udah kita login aja dengan pakai user itu di staging, terus kita replikasi di staging gitu. Nah, ini gunanya di situ. Mungkin nanti bisa sesuai dengan kebutuhan, nanti ditambahi apa gitu, yang intinya bisa memudahkan developer gitu untuk mendevelop aplikasinya atau untuk proses debugging. Nah, contohnya ini setelah tadi itu jalan backupnya,
kita bisa langsung ini usernya di set password, passwordnya di set password gitu, atau emailnya di set, nama emailnya di set apa hashnya gitu. Nah ini biar apa ya, kalau di kantor saya itu data user itu dijaga banget jadinya. Untuk yang seperti ini itu dilakukan, jadi harus di hash gitu. Nah ini yang namanya point in time recovery. Jadi kalau PG-based backup ini itu cuma merecover data ketika sampai waktu PG-based backup ini dijalankan. Nah tapi kalau misalnya kan nggak mungkin ya kita membuat PG-based backup ini setiap menit gitu kan, kalau gitu kan nanti bakal mahal banget, kalau datanya bakal kebanyakan, terus storage-nya juga mahal. Nah tapi di Postgres ini kita bisa menggunakan yang namanya point in time recovery, tapi kita butuh yang namanya write ahead log, atau yang kalau di Postgres itu istilahnya wall file gitu. Nah, wall itu apa? Jadi ketika Postgres SQL itu akan melakukan operasi, misalnya nulis insert row gitu ya. Nah, sebelum operasi itu dikatakan sukses apabila yang pertama dia sudah menulis wall, dan yang kedua melakukan operasi, jadi merubah datanya secara beneran gitu. Nah, terus gunanya apa sih? Kok harus tulis file wall dulu? Nah, gunanya ketika misalnya pas operasi itu servernya crash, terus datanya belum selesai diubah. Nah, Postgres SQL ketika jalan lagi, dia bakal bisa baca wall, terus melakukan ulang operasinya gitu. Jadinya kalaupun ada crash nggak masalah, soalnya sudah ada wall. Jadi nanti kalau pas Postgres jalan, tinggal dijalankan aja wallnya lagi. Nah, ini jadikan wall kan tadi kan isinya log operasi ya. Nah, kalau kita sudah punya tadi PG-based backup gitu, terus misalnya setiap minggu gitu, terus kita nyimpen wallnya, kita menyimpan log wall atau log operasi ini misalnya seminggu terakhir. Nah, jadi kita bisa nanti kita punya backup, terus di atasnya ditempeli wallnya itu, terus kita bisa punya backup yang ke paling baru gitu. Jadi, nah untuk konfigurasinya gampang, tinggal mengubah 3 ini. Yang pertama, archive modenya di-on-kan. Ini harus di-on-kan dulu. Terus yang kedua, archive command. Nah, archive command ini maksudnya untuk setiap file wall yang terbuat, nanti filenya itu akan akan di backup ke suatu tempat gitu. Misalnya ini di disk lain gitu misalnya. Terus ini kalau restore command ini ketika misalnya ketika Postgres itu lagi jalan, baru di depan gitu, dia akan mengambil wall dari ini untuk dijalankan gitu. Jadinya ini restore command. Jadi ini ada %f sama %p itu kayak placeholder yang disediakan Postgres. Ini bisa dibaca di dokumentasi, nanti kelihatan. Kalau %p ini tuh full path kalau nggak salah full path ke file wall-nya. Kalau %f ini nama file wall-nya, nama file yang bagian terakhir gitu. Jadi udah cuma ini aja, nanti kita udah punya log operasi untuk ketika jalan, nanti log operasinya bakal disimpan di sini di MNT Word Files. Nah, terus kalau mau menjalankan PITR, jadi prosesnya itu gampang. Kita membuat server baru di install Postgres, terus tadi PG-based backup-nya dikembalikan. Nah, terus ini kita menambahkan ini di PostgreSQL.conf, nambahin recovery target time-nya jam berapa. Jangan lupa ini UTC, nanti tinggal disesuaikan kalau misalnya di sini di WIB gitu ya. Nah, ini disesuaikan target time-nya jam berapa. Jadi nanti si Postgres ketika jalan, sama buat ini recovery signal di file PostgreSQL 12 main terus recovery signal. Ini digunakan untuk menandai Postgres bahwa dia untuk merecover untuk menjalankan proses recovery. Nah, nanti pas jalan dia bakal berhenti ketika waktu ini. Nah, kalau tadi misalnya ada data yang hilang pas jam segini gitu, tinggal di recovery ke mungkin 1 detik sebelumnya. Nah,
pas selesai jalan nanti tinggal datanya dipindah ke database master gitu. Jadi mode gunanya PETR itu seperti itu kalau misalnya ada data yang hilang atau data yang rusak. Nah, terus ini jadi recapnya. Kalau saya sarankan PGBase backup itu dijalankan setiap weekend gitu. Misalnya dan hasilnya selama 4 minggu terakhir itu disimpan di 2 tempat. Jangan kalau backup itu kalau bisa jangan 1 tempat saja. Nah, terus yang kedua sama file wall tadi itu yang ini yang wall files. Nah, ini sebenarnya bisa diubah pakai misalnya kalau pakai S3 tinggal pakai komanya S3 aja, nanti apa gitu disimpan di storage S3, atau mungkin kalau yang gampang lagi pakai RC juga bisa. Nanti tinggal disesuaikan aja komanya. Intinya mindah file %p ini ke tempat lain gitu. Ke tempat lain yang lebih tadi untuk tempat menyimpan backup. Nah, itu disimpan filenya itu disimpan selama 4 minggu terakhir. Nah, dengan melakukan 2 hal tadi itu, data kita aman. Jadi kita bisa, kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa mengembalikan database itu state-nya ke waktu kapanpun di sebulan terakhir. Kalau misalnya butuh 6 bulan ya tinggal ditambah aja, disimpan 6 bulan. Jadi ini cuma itu saja kalau untuk backup dan restore. Iya, jadi sini saya kira cuma nambah berapa ya? Paling cuma 20 baris nggak ada. Nah, itu sudah jadi backup sama penghinaan recovery. Jadi itu apa ya, kalau menurut saya terus itu enak banget. Gara-gara ini simpel sekali untuk operasinya. Nah, terus yang selanjutnya itu replikasi. Nah, kalau perusahaannya udah mulai gede gitu, terus load yang masuk ke aplikasinya mulai banyak. Nah, satu server aja itu tidak bakal cukup melayani load yang besar. Nah, terus lagi kalau misalnya tiba-tiba mati database-nya, entah misalnya lagi maintenance, terus ternyata maintenance dari providernya gagal, terus malah hardware-nya rusak. Nah, untuk merecovery dan untuk melakukan recovery itu kan juga butuh waktu ya. Nah, jadi nanti bakal ada downtime yang selama proses recovery itu. Kalau cuma servernya cuma 1 aja. Nah, kalau bisa itu kita melakukan replikasi di Postgres. Akan tetapi kalau di Postgres itu hanya untuk sekarang cuma support dengan model master slave. Kalau nggak salah hasilnya master slave model. Jadi satu primary yang dia bisa read sama write, terus banyak replika yang cuma read only aja. Tapi nah kalau di proses ini replikanya bisa support sinkronus atau asinkronus replika. Jadi kalau sinkronus itu dari primary, operasinya itu harus di-acknowledge dulu dari replika, baru dianggap sukses replikasinya. Tapi kalau asinkronus itu si replika tinggal ngasal ngirim data replikasi gitu, entah replikanya udah selesai mengapply atau belum, nanti replikanya langsung jalan gitu. Jadi cuma asal ngirim data aja ke replika kalau yang asinkronus. Nah, cara kerjanya aplikasi di PostgreSQL itu menggunakan tadi wall file tadi. Tadi kan file wall itu isinya adalah log operasi. Nah, kalau di server primary itu membuat log operasi, terus log operasinya itu di-streamingkan ke server replika. Nah, si replika ini kan bakal bisa mengeksekusi log operasi tadi gitu terus. Jadinya nanti replika bakal mempunyai state yang sama dengan primary gitu. Jadi ini tinggal primary itu men-streamingkan wall-nya ke replika. Nah, ini yang disebut sebagai streaming replication di Postgres. Jadi si primary itu kayak cuma men-streamingkan wall file-nya aja ke replika, terus replika meng-apply log operasi wall-nya itu secara terus-menerus. Nah, tapi ada kondisi ketika misalnya network-nya putus itu, atau entah kan banyak skenario yang bisa menyebabkan streamingnya ini itu harus gagal gitu. Nah, ketika gagal,
berarti kan bakal ada banyak wall yang harus di-apply oleh replika. Nah, kalau pakai streaming nanti bisa, tapi kan bakal apa namanya, lama. Terus yang kedua server Postgres itu biasanya nggak nyimpen wall itu selamanya gitu. Jadi cuma menyimpan misalnya 100 wall file terakhir gitu. Plus wall-nya bisa di-set juga ukurannya berapa, misalnya 1 giga. Nah, kalau misalnya wall-nya udah nggak ada di primary, ya udah berarti replika kan nggak bisa meng-apply wall-nya tadi. Kalau gitu terjadi, nanti kan berarti replika bakal ketinggalan sama primary dan nggak akan bisa state-nya sama dengan primary lagi. Nah, terus untuk solusinya itu adalah dengan menggunakan wall storage tadi. Ketika ada file wall yang belum di-apply, si replika ini bakal ngambil ke wall storage dulu. Yang tadi yang misalnya di disk tadi, yang ada di MNT files tadi. Nah, setelah mengambil dari situ, setelah sudah catch up dengan primary, nanti dia bakal streaming lagi. Jadi modelnya kalau replikasi di Postgres itu modelnya seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya juga simple. Yang pertama, wall levelnya dibuat replika, terus max wall sender ini berapa banyak, ini diisi berapa banyak replikanya. Kalau bisa dilebihin berapa dikit gitu, biar nggak biar nggak kurang. Nah, terus ini wall keep segments ini berapa banyak file wall terakhir yang disimpan. Jadi ini nanti ngaruhnya di ini streaming wall ini. Kalau misalnya terlalu sedikit, nanti replika ini bakal sering mengambil wall file dari wall storage gitu. Tapi kalau banyak nanti bisa streaming terusan. Tapi jeleknya database disknya yang di primary itu juga harus gede, soalnya nyimpan banyak wall file. Nah, terus ini archive modenya di set on, terus archive namanya ini di set untuk menyimpan file wall-nya untuk ke wall storage tadi. Nah, untuk konfigurasi di replika, biar datanya sama, jadi kita biasanya itu dimulai dari base backup dulu. Nah, ini ditambahi opsi write recovery conf. Jadi ini tuh tambahan file konfigurasi agar si replika ini menjalankan streaming replication-nya itu sama mengambil wall file-nya tadi yang dari storage. Nah, terus ini tadi sama dipindahkan ke tempat data yang ada di server, terus diambil restore command, gitu aja. Itu untuk aplikasi di Postgres. Nah, nanti kalau misalnya itu benar, nanti di memory, terus di PSI gitu kelihatan kalau dia lagi mengirim wall sender ke replikanya gitu, streaming gitu. Seperti itu untuk konfigurasi replikasi. Nah, ini juga support synchronous replication. Itu nggak terlalu ribet juga. Di primernya tinggal nambahin namanya gitu sama mengkonfigurasi beberapa lagi. Ini bisa dilihat di sini di URL ini. Nah, terus itu yang tadi yang intinya ini yang saya sampaikan. Terus ini saya ada beberapa tips. Jadi kalau tadi itu sudah punya pakai backup terus replikasi, saya kira itu udah siap untuk jalan di production gitu. Nah, terus ini ada tambahan. Nah, biasanya itu kan kalau aplikasi itu ada reporting. Kalau di tempat saya itu ada reporting juga. Nah, malah beratan di reportnya, soalnya kan banyak join-nya, butuh banyak tabel dan sebagainya. Nah, karena Postgres itu modelnya master slave, jadi cuma ada read-nya cuma bisa di satu tempat aja kalau misalnya pakai replikasi. Nah, kita bisa pakai server replika itu selain kalau misalnya primary ini hancur ya rusak gitu ya. Replika ini bisa dipromote jadi primary gitu. Selain itu juga kita bisa menggunakan replika itu sebagai read only server gitu. Jadinya untuk mengurangi beban primary. Jadi si primary ini isinya cuma write aja atau read yang penting-penting aja. Yang selain itu read-nya itu masuk diharapkan ke replika. Nah, ini saya lihat tadi itu framework seperti Laravel terus III itu sudah ada opsi untuk mengkonfigurasi primary sama replika. Jadinya nanti si III otomatis kalau select itu
diarahkan ke replika, kalau update atau insert itu diarahkan ke binary. Gitu. Jadinya ini kalau misalnya udah mulai gede, saya sarankan untuk mulai menggunakan ini biar load di primary itu nggak terlalu gede-gede banget. Gitu. Nah, terus jangan lupa pakai configuration management. Kalau di kantor saya itu sekarang ini ada satu master sama sekitar mungkin 20 replika. Nah, kalau misalnya mengkonfigurasi satu-satu gitu, ya pegel tangannya. Terus bisa juga nanti ada resiko konfigurasinya nggak sama, dan kalau konfigurasinya nggak sama nanti kalau misalnya datanya hilang gimana? Nah, makanya pakai konfigurasi manajemen buat kalau udah mulai banyak servernya, kalau udah mulai 2-3 gitu, atau misalnya kalau lebih bagus lagi sudah ketika pas mulai awal-awal itu langsung menggunakan konfigurasi manajemen, itu akan lebih bagus. Ada banyak kayak Chef, Ansible, atau setelah kalau misalnya mau pakai yang lain. Intinya pakai configuration management. Nah, terus pakai service discovery. Ini kalau di kantor itu kita pakai yang namanya console. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perubahan server misalnya servernya tambah atau kurang gitu, atau ternyata IP server masternya ganti, atau ternyata masternya rusak, harus diganti ke server lain. Nah, kalau di kantor itu mungkin udah 20 serveran aplikasi itu ada 20-an gitu. Nah, kalau ganti satu-satu kan juga betul juga. Nah, ini terus kita pakai yang namanya service discovery. Jadinya nanti si aplikasi itu tanya servernya PostgreSQL primary itu berapa gitu, terus dikasih langsung di-apply gitu. Setiap ada perubahan di konsol ini ada yang namanya konsol template, yang ketika ada perubahan tadi IP misal atau apa gitu, dia bakal langsung mengubah konfigurasinya. Jadi IP-nya otomatis diganti gitu di server aplikasi, terus otomatis merestart aplikasinya juga. Jadinya kalau ada perubahan gitu nggak harus bingung ubah konfigurasi di server aplikasi. Nah, terus ini ada yang namanya slow query. Jadi ini itu kalau bisa dimonitoring, jangan kok kita ngasih query ngasal-ngasalan terus nggak dimonitoring. Nah, soalnya nanti kalau misalnya ada query yang lama, itu nanti bisa ganggu semuanya. Dulu saya pernah ada kejadian, ada query yang ada yang sampai berapa ya, mungkin 10 detikan gitu atau lebih gitu, nggak berhenti. Nah, terus itu karena query itu sering dijalankan, jadinya slot koneksi yang ada di Postgres itu semuanya kepakai dan semuanya lagi jalanin query yang lama tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya query si Postgres bakal nggak, karena koneksinya udah penuh ya, dia bakal nggak bisa menerima koneksi lain lagi yang untuk menjalankan operasi aplikasinya. Jadinya semuanya kayak ngehang gitu aplikasinya. Nah, biar untuk minimalisir hal itu, ini jadi kalau bisa slow query itu di log gitu. Jadi di Postgres itu udah ada yang namanya ini log migration statement. Jadi ketika ada query yang lebih dari ini itu dalam millisecond, jadi yang lebih dari 1 detik misalnya, terus di log. Nah, lebih bagus lagi kalau pakai yang namanya auto explain. Nah, auto explain itu seperti ini. Jadi nanti bisa mengexplain query-nya. Jadi kayak plan yang dijalankan itu apa aja itu kelihatan. Jadi ketika udah punya lognya itu kita bisa tahu salahnya itu di mana. Misalnya join-nya terlalu banyak atau sort-nya nggak benar gitu, seperti itu. Itu nanti bisa langsung diselesaikan gitu. Nah, terus kalau bisa pakai database migration juga. Kalau di kantor itu pakai Rails, tapi cuma pakai database migration-nya aja. Aplikasinya yang full dari aplikasi itu dihapus, tapi disisain cuma migrasinya aja. Nah, setiap ada perubahan itu nggak dilakukan manual ke server, tapi kita buat migrasi di Rails ini. Nah, itu nanti gunanya kita jadi bisa lihat lognya, log perubahan. Terus kalau mau mendevelop kan kita tinggal jalankan ini aja, tinggal menjalankan migrasinya, kita udah punya database yang strukturnya sama seperti yang ada di production. Nah, bagusnya juga kalau misalnya udah mulai pakai stored procedure, nah kita bisa nulis tes juga. Jadi
apa namanya, semua logic yang ada di database itu bisa dites juga, tercover sama tes juga. Dan ini bakal sangat membantu sekali ketika developer sudah mulai banyak, aplikasi sudah mulai banyak, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Apa ada pertanyaan? Terima kasih Mas Arba. Monggo silakan dari teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan bisa di unmute dan silakan bisa langsung bertanya dengan Mas Arba. Oh, iya. Halo, Mas. Oh ya. Halo, ya silakan Mas. Perkenalan dulu monggo Mas. Iya, saya Randy, mahasiswa ITS. Nah, ini saya ada pertanyaan. Apa dengar nggak suaranya? Jelas Mas. Ya, jelas. Nah, ini kalau misalkan replication ya, kalau misalkan di Postgre itu ada kayak delay gitu loh. Jadi kan kayak misalkan dulu itu pernah pakai MySQL, replication-nya itu kan dibedakan pakai Laravel, itu ada host untuk write sama read. Nah, itu kalau read dia itu agak delay gitu loh, habis nge-write kan dia nembak ke master. Terus waktu read dia nembak ke slave-nya. Nah, itu ada delay gitu. Nah, itu gimana? Kalau di Postgre sama itu mesti replikasi itu mesti ada delay-nya. Nah, ini misal di mana aja apapun teknologinya itu mesti ada delay-nya. Nah, kalau pengen nggak ada delay, kalau di Postgres itu ada model replikasi namanya synchronous replication. Jadinya operasi replikasi itu sukses apabila replika itu sudah meng-acknowledge kalau datanya itu sudah di-apply oleh replika gitu. Jadinya bakal replika sama primary bakal punya state yang sama. Nah, tapi kan juga ini jeleknya bakal lebih lama, soalnya ya si primary harus menunggu acknowledgement dari replika dulu. Nah, kalau itu emang nggak bisa dihilangin sih. Karena kan kalau si primary ngirim log operasi itu, replika kan itu kan lewat network. Nah, itu kan perlu waktu kan. Terus replika juga harus meng-apply operasinya dulu. Tergantung berat tidaknya operasinya itu, replika ini bisa butuh waktu yang agak lama gitu. Nah, kalau saran saya yang pertama monitor aja, seperti CPU sama networknya. Kalau kira-kira udah gede banget, nah itu berarti harus ada yang dirubah gitu, mungkin tambah replikanya atau query-nya diubah biar nggak terlalu banyak data yang berubah. Gitu. Terus yang kedua, untuk meminimalisir itu untuk operasi tertentu ya, misalnya kalau di kasus di kantor saya itu di registrasi user. Jadi registrasi user, terus setelah login kan harus biasanya kan membaca dari replika. Nah, ini ketika registrasi sama login itu bisa ada lag tadi. Nah, untuk minimalisir ketika login, keluarnya itu diarahkan ke primary. Jadi untuk kasus-kasus tertentu bisa diarahkan ke query-nya, yang read itu bisa diarahkan ke memory aja, jangan ke replika. Tapi jangan semuanya ke primary, karena nanti yang malah primernya keberatan. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana Mas? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Mas Arba, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, salah satunya dari Mas Mahyudin. Maaf telah bergabung, Mas. Apakah replikasi sudah mendukung untuk HA failover? HA failover itu maksudnya apa ya? Kalau kayak otomatis gitu ya? Otomatis kalau misalnya master primary-nya rusak gitu, terus otomatis ada yang jadi primary gitu. Mas Mahyudin mungkin bisa di-unmute. Mas Mahyudin bisa unmute dan dijelaskan mungkin pertanyaannya. Otomatis komut. Kalau dari bawaan proses itu nggak ada, tapi ada itu kan kalau saya lihat itu ruwet ya. Kayak harus ada DRBD, terus crossing dan sebagainya. Nah, itu kalau nggak salah MySQL kan juga sama seperti itu dulu sih. Itu udah lama banget. Kalau di Postgres sekarang nggak ada, jadi kalau misalnya butuh yang otomatis promote, bisa kayak script sendiri sih, kalau mau. Jadi nanti ketika ada ya, misalnya ngecek, ada script yang ngecek koneksi, ada yang ngecek misalnya select satu ke primary gitu, terus kalau nggak
nggak jawab selama 5 menit gitu, terus ya udah dimatiin aja si primary, terus salah satu replikanya dijadiin master gitu. Itu di Postgres bisa seperti itu, tapi nanti kan harus mengubah IP koneksi primary di aplikasi. Nah itu kalau nggak pakai konsol seperti tadi itu yang tak jelaskan, nanti bakal harus banyak yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau di kantor sih kita makainya masih manual sih. Jadi kalau misalnya master nggak jalan, kita harus manual restore-nya, karena ya dari CEO maunya gitu. Tapi bisa Pak, cuma ya agak repot. Bagaimana Mas dari Mas Mahyudin, apakah cukup? Itu di versi 12 belum ada natifnya ya? Belum ada. Soalnya saya masih menggunakan versi 96 sih, kita pakai template. Oh sama, saya juga masih 96. Pakai patroni. Oh ya, kalau mau pakai kalau dari Postgres-nya sendiri belum ada. Kalau yang apa ya, go to solution-nya ya pakai Quatron gitu biasanya, atau mungkin tool yang lain yang mirip itu sih Mas. Oke, bagaimana Mas Mahyudin? Udah cukup. Ya. Oke, terima kasih. Mas, ini ada pertanyaan lagi Mas Arba dari Mas Rahmat Fuadi. Untuk di Postgres, apakah ada metode untuk membatasi resource yang digunakan oleh user, misalnya penggunaan storage atau memori? Kalau storage itu bisa pakai yang namanya table space. Table space itu kayak apa ya? Jadi kayak kita bisa mengassign misalnya tabel gitu, terus diarahkan ke mount tertentu di server gitu bisa. Kalau memori sama CPU gitu ada juga, tapi lupa namanya. Jadi kayak bisa pakai seperti kontainer gitu di dalam Postgres. Jadi usernya itu di bisa. Cuma aku lupa namanya sih. Oke, mungkin bisa ya, mungkin bisa melalui Japri untuk lebih lanjut ya. Bagaimana Mas Rahmat Fuadi? Bagaimana Mas Rahmat Fuadi? Cukup? Cukup Pak, cukup. Makasih Mas. Oke. Terima kasih Mas Rahmat Fuadi pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, dari Mas Albert Jonathan. Untuk mengurangi latensi, perusahaan kadang membuat 2 database di daerah berbeda untuk read, write, atau update. Nah, dalam skenario ini bagaimana perusahaan bisa tetap membuat 2 DB selalu up to date? Apakah synchronous replication itu sendiri cukup atau enggak? Kalau cukupnya cukup. Tapi tadi synchronous kalau replikasi kan secara hukum alamnya, mesti kan tadi ada datanya harus dikirim dulu dari primary ke replika. Nah itu kan lewat network, tergantung networknya bagus apa enggak. Walaupun anggaplah networknya bagus banget, tetap butuh waktu entah sekian milisecond gitu. Terus si replika juga harus mengapply lognya tadi awalnya. Jadi itu juga butuh waktu juga. Nah, kalau misalnya mau pakai synchronous replication, itu memang bisa men-solve ini untuk lag di replika, tapi jeleknya tadi, kalau misalnya operasinya gede, berarti kan bakal waktunya yang digunakan untuk meng-apply itu bakal lebih lama. Terus kalau networknya jelek juga, ataupun kan network kan juga nggak tentu ya, misalnya pas rame gitu, nanti bakal butuh waktu juga. Jadinya nanti si primary ini query-nya itu bisa tambah lama gara-gara tadi itu. Nah ini tinggal sesuai sesuai kasus aja sih, case by case. Lebih kalau misalnya datanya itu kritikal banget, nggak sinkron, ya bakal sinkronus, tapi nanti perlu diingat bahwa query-nya itu bakal lebih lama, soalnya harus dikirim dulu, terus harus di-apply lagi gitu di sisi replika. Tapi bisa cukup kok untuk gitu. Oke, terima kasih Mas. Dari Mas Albert Jonathan, bagaimana? Mungkin ada feedback? Ya. Cukup sih, cuman saya ada satu pertanyaan lagi. Jadi itu kalau misalnya kan AWS sama Google kan mereka kan dia ada auto backup. Kalau dengan auto backup yang mereka sediakan itu, apakah itu cukup atau apa lebih baik kita lakukan lagi terus kita backup ke storage? Kalau ini yang hostednya AWS sama Google ya. Kalau untuk itu aku nggak tahu sih Mas. Soalnya itu kemungkinan kalau setahu aku di AWS itu Postgres-nya itu enggak. Oh yang Aurora deh. Kalau yang Postgres itu mungkin standar Postgres
tapi kan kita nggak tahu udah diapain aja sama AWS gitu. Kalau di kantor saya soalnya pakainya yang natif sendiri, jadinya bisa teori-teori kita itu bisa dijalankan, tapi kalau untuk AWS sama Google saya nggak bisa jamin itu benar yang mereka pakai itu, saya nggak bisa jamin gitu. Lebih banyak kontrol lah ibaratnya. Kalau saya milih kontrol, tapi kan ya tergantung perusahaan juga yang nanti bisa dicek dulu yang lebih cocok sama perusahaan itu yang mana. Gitu. Oke, udah Pak segitu ya, udah gitu ya Pak Akbar. Makasih udah jawabin. Siap. Oke, terima kasih Mas Albert Jonathan. Oke, terima kasih juga kepada Mas Arba Sasmoyo, ternyata udah di penghujung acara. Mungkin dari Mas Arba Sasmoyo bisa give closing word, Mas. Ya, sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya. Ini tadi saya cuma ngasih pengenalan aja dari Postgres. Kalau Postgres itu kalau mau pakai Postgres production itu gampang banget, kalau mau mainstream juga enak. Cuma ini kembali lagi, kalau misalnya Postgres database itu bukan masalah bagus enggaknya izinnya, tapi pengalaman orang yang memanage, jadinya disesuaikan. Kalau misalnya lebih nyaman pakai Postgres ya pakai Postgres, kalau nyaman pakai MySQL ya silakan pakai MySQL. Mungkin gitu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa email sama Telegram saya, di sini kelihatan kan ya, email sama Telegram saya. Mungkin gitu bisa. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa rebahan aja di rumah, jangan keluar-keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.